Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara kita dari Papua. Papua apa ya? Terima kasih. Pertama kami mengucapkan kepada Bapak Ibu anggota DPR Papua yang hari ini memberikan kehormatan yang luar biasa kepada KIP Provinsi Aceh. Ya, kami merasa terharu, merasa bangga, dan merasa sangat terhormat. Ya, bisa dikunjungi oleh kawan-kawan dari DPR Papua ke Aceh. Kami menyampaikan yang pertama permohonan maaf, ya, permohonan maaf kami kepada kawan-kawan semuanya, pada Bapak Ibu DPR Papua bersama dengan sekretariat ya, yang hadir ke Aceh atas penyambutan kami yang mungkin tidak pada tempatnya, atas penyambutan kami yang menurut adat Papua ini sesungguhnya tidak layak penyambutannya seperti ini. Tapi semua itu adalah bukan kesengajaan kami dari KIP Aceh. Berhubung di dalam 2 hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami disibukkan dengan kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia ke Provinsi Aceh. Kami baru saja disidang ya, dalam 1 hari kemarin 3 perkara ya, yang mempersoalkan etika penyelenggara pilkada Aceh. Tapi tentu setelah kita menjelaskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kepada publik ya, bahwa ternyata mereka baru menyatakan dengan bahasa tubuhnya bahwa KIP Aceh tidak pernah bersalah. Inilah resiko dari kekhususan kita. Resiko karena pusat tidak paham dengan kekhususan ini. Oleh karena itu memang Aceh dan Papua harus terus bersosialisasi ke pusat bahwa ada ya,
ada ketentuan khusus. Indonesia ini memiliki ketentuan khusus di Aceh, di Papua, di DKI, dan di Jogja. Malah saya menyatakan kalau Jogja dalam konteks pilkada tidak ada kekhususan Jogja. Kenapa? Jogja karena hanya tidak ada pilkada gubernurnya. Jadi tidak ada aturan yang harus dibuat untuk Jogja. Sementara pilkada bupati, Pak Ketua, wali kota itu sama dengan berlaku ketentuan di provinsi lainnya. Ya, Bapak Ibu Ketua dan anggota serta sekretariat di jajaran DPR Papua yang kami muliakan. Yang kedua, kami berharap, ya, karena memang pertemuan ini, kalau saya tidak salah, pertemuan dadakan, ya. Saya baru tahu, mohon maaf sekali, baru tahu dikunjungi oleh Pak Ketua ini sama DPR, teman-teman DPR yang lain tadi pukul 14, kalau saya tidak salah, pukul 14 oleh sekretariat. Waktu itu saya masih sama Prof. Jimli. Jadi kami disibukkan oleh sidang, kemudian ada kegiatan DKPP yang kami harus layani. Jadi mohon maaf untuk semuanya. Yang terakhir saya juga ingin sampaikan, mungkin forum ini akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, karena mohon maaf sekali lagi, bukan kami tidak tahu tujuan dari Bapak-Bapak Ibu dari DPR Papua, tetapi kami tidak mau menduga-duga, ya. Jangan kami sok pinter, Pak. Bahwa KPU Papua ini pengen nanya soal pilkada Aceh, pengen nanya tentang partai lokal. Saya tidak mau ingin merekarkan. Oleh karena ini, izinkan kami, mungkin ini hanya pengantar dari saya. Nantinya kami berharap agar kawan-kawan Papua bisa menyampaikan maksud tujuan, maksud tujuannya kemari yang mungkin kita bisa diskusikan, kita akan diskusikan. Yang bisa kami jawab, insya Allah tentu kami akan menjawab. Yang belum bisa kami jawab nantinya, kami berjanji akan menjawabnya dengan surat. Insya Allah. Ada yang perlu kami komunikasikan, ada yang perlu kami koordinasikan, jadi kami mohon waktu pada Bapak Ibu. Tetapi yang bisa kami jawab, kami akan jawab segera. Yang akan kita komunikasikan, diskusikan, kita akan diskusikan. Nah, sebelum saya akhiri pengantar ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan diri karena kata pepatah, kalau nggak kenal maka tak sayang, ya. Supaya Papua sayang untuk Aceh, supaya DPR Papua sayang untuk KIP Aceh, maka kami berkewajiban memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ridwan Hadi. Kebetulan teman-teman mempercayakan saya sebagai Ketua KIP Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh. Kalau di Indonesia, di provinsi lain, namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, kami Aceh khusus, namanya berbeda, keanggotaan KIP Provinsi juga berbeda. Ya, keanggotaan KIP Provinsi sebanyak 7 orang, kalau Papua masih 5, Papua Barat juga 5, Aceh 7, ya, sama dengan KPU RI. Rekrutmen KIP Aceh, ya, yang 7 orang tadi, kita menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dikuatkan dengan Kanun nomor 7, ya, 2007. Ya, tahun 2007. Jadi rekrutmennya adalah direkrut oleh DPR Aceh untuk KIP Aceh atau DPR Kabupaten Kota untuk KIP Kabupaten Kota. Lalu kemudian hasil rekrutmen KIP DPR Aceh membentuk tim ad hoc semuanya, lalu memutuskan melalui Komisi 1 menetapkan 14 nama untuk diserahkan kepada KPU RI. Untuk ditetapkan sebanyak 7 orang. Jadi rekrutmen di DPR Aceh
SK-nya dari KPU RI dan pelantikannya oleh Gubernur Aceh. Ini adalah ketentuan undang-undang. Ya, ini yang membedakan penyelenggara pemilu Aceh dengan Papua. Ya. Yang kedua, satu-satunya penyelenggara pemilu yang punya wakil, yaitu KIP Aceh. Ya, samping ada ketua, ada wakil ketua. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, ketuanya tidak bisa menghadiri karena beliau punya kegiatan. Wakil ketua Pak Basri ya tidak hadir di sini. Dan sebelah kiri saya ini Pak Junaidi Ahmad, beliau divisi hukum dan pengawasan. Jadi seluruh persoalan hukum sama seperti kemarin kami digugat ini urusannya Pak Junaidi. Ya, jadi walau kecil-kecil seperti ini, itu bukunya lebih tinggi dari beliau, itu beliau bisa habiskan semua. Nah, ya ini Pak Junaidi, ya Pak Junaidi SAGMH, Master Hukum kita di KIP Aceh, ya. Jadi Menteri Hukumnya KIP Aceh, ini Menteri Hukum dan HAM. Ya. Yang di sebelah Pak Ketua ini Pak Hendra Fauzi. Beliau membidangi divisi sosialisasi dan pengembangan SDM, ya. SDM. Jadi beliau kalau dalam susunan pemerintahan itu Menteri Sosial, karena ada sosialisasi. Benar nggak? Saya juga nggak tahu. Ya, ini Pak Hendra Fauzi yang akan selalu berhubungan dengan masyarakat dalam konteks melakukan sosialisasi pilkada Aceh ke depan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadir juga di sini Kabak Keuangan kita, ya, Menteri Keuangan KIP Aceh. Menteri Keuangannya Pak Munawar, ya, beliau Kabak Umum, Kabak Umum dan Keuangan Umum dan Logistik. Di sebelah beliau ini Kasubagnya, ya Pak Hasan, ya, Kasubag Umumnya. Ini namanya Pak Hasan. Jadi Hasan itu ada juga rumah makan yang paling enak di Aceh. Kalau belum datang ke rumah makan Hasan, ini belum datang ke Aceh. Jadi saya berharap makan di rumah makan Hasan, ya. Kalau tidak, tolong Pak Hasan, ya, sekali kalau masih ada teman-teman Papua, ya, diajak makan ke rumah makan Pak Hasan. Tapi bukan milik beliau, namanya saja. Ya, kemudian baru saja datang Pak Sekretaris kita. Nah, ini Mensesnek KIP Aceh, ya, ini Sekretaris KIP Aceh, saudara sekalian. Saya kira ini dan ada teman-teman kami lagi yang 4 orang, termasuk Pak Wakil itu, mohon maaf, ya, sekali tidak dapat mendampingi, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami bahwa di sini hadir Ketua Divisi Hukum dan Sosialisasi. Saya rasa sudah ada Pak Sekretaris. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Ketua. Saya belum kenal ini, saya belum panggil namanya siapa untuk memimpin rapat ini, yang bersama-sama dengan saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Selamat sore untuk kita semua, terutama KIP, ya. Sudah lewat waktu tapi bisa diluangkan waktu untuk bisa DPR Papua bisa bertatap muka dengan KIP Aceh. Tujuan kedatangan kami dari Papua ke Aceh ini bertujuan bagaimana kita mau menyamakan atau juga mengikuti cara partai lokal yang telah berlangsung, sudah berlangsung, dan mereka sudah bisa menjadi anggota DPR melalui partai politik lokal Aceh. Dan juga bagaimana verifikasi yang telah dilakukan oleh KIP ketiga perda itu bisa disahkan di DPR, dan juga verifikasi
verifikasi yang dilakukan juga oleh Kementerian Hukum HAM sebagai partai lokal yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Tujuan utama adalah telah kami juga siapkan draft partai lokal di Provinsi Papua dengan desakan masyarakat kami untuk itu kebijakan kewenangan lebih banyak mulai dari kampung. Jadi itu sudah setelah kita pelajari otsus kita dengan Aceh, karena ada MOU yang dilakukan difasilitasi oleh pihak ketiga di Helsinki, sehingga lebih banyak teman-teman Aceh diberikan kewenangan yang lebih banyak. Tapi kalau Papua tanpa difasilitasi oleh pihak ketiga, sehingga ada banyak pasal juga yang tidak jalan dan juga pemerintah juga tidak konsisten karena tidak ada kesepakatan antara orang Papua atau lebih khusus OPM dengan pemerintah pusat. Kalau di sini sudah jelas. Dengan demikian DPR Papua melalui Badan Legislasi DPR Papua, kami sepakat untuk ke Aceh untuk menyamakan dalam rangka Papua bisa juga seperti Aceh mendirikan sebuah partai lokal. Sehingga tahun 2019 berikut ini partai lokal yang dipersiapkan perda oleh DPR Papua ini bisa disahkan menjadi sebuah perda atau peraturan daerah khusus, sehingga para calon dari masyarakat atau terhimpun di dalam partai lokal yang nantinya kita bangun di sana, mereka bisa menjadi anggota DPR khusus yang melalui partai lokal itu. Kemudian juga bahwa kita di sana setelah tadi kita ketemu dengan DPR Aceh, ada hal-hal yang memang menjadi kerjasama penting di dalam membuat sebuah regulasi, karena Aceh dan Papua adalah timur dan barat yang menjadi masalah yang sama, sehingga ada hal-hal yang signifikan yang kita rasa penting didukung juga oleh teman-teman Aceh dan Papua supaya itu bisa jalan dalam rangka penguatan pelaksanaan pemerintahan yang sudah diberi masing-masing dua wilayah. Kami sampaikan terima kasih sekalipun waktu yang singkat atau sudah jam kerja bapak-bapak sudah lewat, tetapi kami bisa diterima. Tetapi itu juga menjadi kebutuhan masyarakat Papua, sehingga kami perlu mendapat masukan ketiga peraturan
Aceh. Kemudian kami di sana itu pemerintah sudah buat sebuah Kepres nomor 1 tahun 2005 tentang pelarangan. Rakyat Papua mau kasih naik bintang kejora, pemerintah sudah buat, itu sudah dari tahun 2005. Jadi tidak tahu lambang daerah yang dimaksud di dalam undang-undang khusus itu juga. Kalau bintang kejoranya dilarang, seperti apa kami belum tahu. Itu dari sisi kewenangan yang sudah ada. Dengan demikian di sini kami mau sampaikan KIP itu dibentuk tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa berdasarkan canon ya. Itu diturunkan dari turunannya dari undang-undang pemerintahan Aceh tadi. Kalau kami di sana untuk KPU itu dia berlaku secara nasional. Pemilu kemarin itu berapa waktu? 5 tahun lalu saya di situ bertugas sebagai ketua komisi A, dan itu saya sudah urus sampai ke pemerintah pusat. Itu perda ini tidak ada, perda peraturan daerah khusus. Sehingga ke depan dengan masukan-masukan yang tadi juga kami dapat dari DPR Aceh, kemudian juga dari KIP ini, ke depan kami sudah sepakat di DPR juga akan akan melakukan kerjasama, sehingga kerjasama itu bisa dibangun, memperkuat di bidang regulasi dari sisi bagaimana penyelenggaraan pemilu seperti KIP sudah lakukan di sini, kemudian juga bagaimana menata kelola kekayaan alam, karena 2 daerah ini kita substansi terbesar untuk membangun NKRI ini. Aceh pesawat pertama, kami Papua itu freeport terbesar, itu menjadi sumber membangun Indonesia dan dunia. Sehingga kita ini sebenarnya minta penghargaan saja di negara. Kan di situ. Dengan demikian kami juga sampaikan terima kasih karena saya lihat dari sisi sistem pemerintahannya sudah mulai terbentuk untuk Aceh. Dari sisi yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Kalau sudah pemerintahan sesuai dengan teori Mosteki, saya pikir itu sudah pemerintah sudah jalan. Dan kami dari sisi yang lain kami bisa belajar dari Aceh. Dan kami juga harapkan ke depan memang Pak Ketua KIP untuk ke depan kami memang akan minta pemerintah pusat untuk memberikan kelonggaran untuk partai lokal Papua untuk dilihat kembali lagi pasal-pasal menyangkut Papua. Jadi ada pengecualian seperti yang tadi disebutkan daerah-daerah istimewa, termasuk Papua ini ada pasal pengecualian khusus untuk partai lokal yang akan menjadi sebuah perda di sana untuk tahun 2019 bisa menjadi peserta pemilu. Saya pikir itu tujuan kami ke ini, dan saya mungkin perkenalkan Pak ya. Tadi saya mulai langsung, tapi nanti juga Pak Ketua bisa menjelaskan secara rinci sebentar. Kami juga tadi tanya, tapi nanti kalau ada canon yang membuat kewenangan KIP terbentuknya KIP, kami juga butuh, dan teman-teman DPR juga kita sudah komunikasi, tapi ini sangat penting karena kami juga akan mendorong DPR di sana. Saya mau perkenalkan kita yang dari Papua, Pak Ketua Badan Legislasi karena badan lemah dia tidak antar, dan saya wakil ketua, dan Pak Ruben Magai. Saya 5 tahun lalu ketua Komisi 1 DPR Papua, dan sekarang anggota dan sekarang wakil balik DPR Papua. Kemudian yang berikut Ibu Martea Mabeau dari fraksi PDIP, saya dari fraksi Demokrat. Kalau Bapak Ibu dengar 2012 pimpin demo DPR Papua itu saya pimpin di DPR. Karena memang saya aktivis, jadi prinsip aktivis jalan. Itu masalah
bupati dan wali kota orang asli Papua. Iya. Saya pimpin demo di DPR, di Jakarta, tanggal 1 Juli 2010. Kemudian yang berikut itu saudara Sinut Usut dari fraksi PAN. Terus sebelah Pak Pendis NMB, Enundi dari fraksi Demokrat. Sebelahnya lagi Pak Emus Ujangge dari fraksi Demokrat juga. Dia sekarang ketua pansus DPR pengangkatan. Kami di undang-undang khusus kita itu ada 2, pemilihan melalui partai politik dan pengangkatan. Jadi kita baru tahun ini mungkin baru kita laksanakan. Jadi ada letter pengangkatan itu pendidikan juga. Jadi dia ketua pansusnya, ketua pansus DPR, dan ini proses sudah jalan, Pak. Kemudian yang sebelah itu Nason Uti dari partai P3. Kemudian yang itu sebelah itu staf ahli kami di Balai yang pernah juga jadi anggota DPR tahun 2004-2009 Komisi 1, dan sekarang dia jadi staf ahli kita. Kemudian yang sebelah staf ahli Pak Erik, Pak, itu orang Medan, Pak. Jadi kita antara pulang nanti sebentar. Siap. Kemudian yang berikut ini Pak Bambang, juga staf ahli kita di Balai, sudah lama bertahun-tahun biasanya terpakai juga. Terus sebelah anak muda ini yang ganteng juga staf ahli kita, dan khusus di Balai dan juga fraksi Hanura. Nah, sebelahnya ibu yang cantik itu, ibu kita juga di staf sekretariat kita di Balai. Saya pikir salah satu anggota ketua Hanura Provinsi Papua belum hadir, dengan Ibu Sekwan. Kita punya Sekwannya Ibu ya, ketua Balai tadi saya sudah jelaskan ya, memang ada di hotel. Jadi itu sebagai sebatas perkenalan. Intinya mungkin Pak Ketua bisa memberikan peluang terhadap kemenangan membentuk kalau ada perda yang dibuat atau tenor yang sudah dibuat oleh negara untuk terbentuknya KIP. Kami butuh juga karena itu proses pembenahan pemerintahan di Provinsi Papua mungkin bersama-sama dengan Aceh bisa kita sama-sama kita harapkan itu, sehingga kewenangan Aceh dan Papua ini bisa kita juga mempersiapkan masyarakat masing-masing daerah ini bisa berkembang seperti visi kita sama-sama. Aceh berjuang, kita berjuang karena kita jadi korban, tidak ada ucapan terima kasih, tapi mari kita kembali bangun diri kita sendiri dengan kewenangan yang ada. Saya pikir itu yang menjadi tujuan kami ke sini, supaya ke depan juga kami harap melalui kerjasama KPU, sosialisasi, kami juga harap ada dorongan juga dari Pak terhadap Adam Arisoi dan teman-teman ketika bertatap muka. Jadi ini juga kami titip supaya mereka bisa memahami, dan memang waktu lalu dengan itu kita sudah panggil dari Balai dan KPU, jadi kita sudah menjelaskan. Tapi teman-teman juga nanti di Jakarta ketemu dan meminta untuk merubah sebuah kebijakan peraturan pemerintah tentang bagaimana mekanisme kerja KPU dan lain-lain, itu bisa dibantu oleh teman-teman KPU juga. Atau jadi ketika Papua bersuara, ini juga dalam rangka diplomasi Bapak-Bapak. Siap. Artinya untuk mari kita sama-sama menguatkan pemerintahannya. Ini yang kami ke sini, dan tadi saya sampaikan kami masuk Aceh ini sama dengan masuk di rumah kita. Ya, secara mental dan moral ini sama kita.
Jadi itu tanggung jawab kita terhadap masyarakat, sehingga KPU yang dimaksud di Papua dan KIP yang dimaksud di Aceh ini itu juga bisa berbarengan, juga Papua kita bisa berbenah diri, dan mungkin DPR juga kita ikut membantu, karena ini kami partai nasional yang datang semua, dan itu memang DPR tadi di DPR tadi heran karena kami DPR yang berbasis nasional yang ngurus partai politik nasional maksudnya. Tapi itu masa depan ini kalau sistem demokrasinya kami tidak siapkan dari sekarang, seperti tadi 3 kekuasaan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, teman-teman Aceh, saya pikir itu teman-teman sudah berhasil. Karena dari sisi yudikatif, perang syariat Islamnya sudah ditegakkan, itu sudah yudikatif, sudah berfungsi. Kemudian juga eksekutif sudah jalan, dan juga legislatif. Dengan itu, kawan-kawan sudah pemerintahnya sudah terbentuk. Kami di Papua itu yang perlu dibantu teman-teman Aceh. Itu harapan kami DPR, terutama itu juga diutus oleh rakyat Papua, sehingga perlu ada penguatan dalam membangun sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan jadi saya pikir itu Pak Ketua KIP Aceh dan semua pengurus anggota KPU dan juga para staf KIP Aceh demikian. Dan kalau sebentar ada diskusi, nanti juga bisa teman-teman anggota saya bisa menyampaikan hal-hal yang bisa dijawab oleh Pak Ketua. Kemudian harapan-harapannya seperti apa ke depan, bukan hanya kita kali ini datang, tapi ke depan kita sudah ada kerjasama. Jadi saya pikir bagian ini sangat penting, sehingga kita menata kelola semua sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedunia. Saya pikir itu tujuan kita. Terima kasih. Kalau Pak Ketua saya kasih, nanti selanjutnya nanti kita kasih ke teman-teman anggota saya untuk bisa juga mereka sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Ketua Balik DPR Papua, Pak Ruben Badai. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaan antara Papua dan Aceh. Ya, perbedaan itu kalau persamaan itu adalah sama-sama memberikan ruang dan hak kepada masyarakat Papua, masyarakat Aceh untuk hadir di DPRA atau hadir di DPRP, DPR Papua. Hanya sistem hukumnya yang sedikit berbeda. Kalau di Aceh diberikan kewenangan untuk merebut kekuasaan DPR melalui partai lokal Aceh. Tapi di Papua merebut kekuasaan DPR itu tanpa perlu kompetisi, tapi langsung ditunjuk oleh Majelis Rakyat Papua. Nah, ini yang membedakannya. Tetapi tentu kalau ada di Papua partai lokal, MRP-nya yang ditunjuk tetap harus ada. Seperti itu, karena itu undang-undang. Nah, sesungguhnya Aceh juga harus berjuang. Ada DPR Aceh yang ditunjuk, tidak hanya ada partai lokal. Nah, ini saling bisa membangun komunikasi. Ya, tentunya Aceh tanpa Papua, negeri ini apa boleh dikatakan Indonesia? Karena ada Papua dan Aceh, maka negara kesatuan Republik Indonesia ini ada dan kokoh. Ya, kita membangun bangsa Indonesia ini bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Dari dulu kita nyanyikan lagu itu sejak merdeka, Indonesia merdeka. Oke, semangat itu yang kita tumbuh kembangkan. Baik Pak Ruben dan kawan-kawan Papua, kami akan mencoba menjelaskan kewenangan kami adalah dalam rangka menyelenggarakan pemilu. Saya mintakan kepada Pak Sekretaris, ya, disiapkan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2007, sebagus mungkin hard copy-nya atau soft copy-nya disampaikan sekarang. Ya, tolong dilaksanakan. Karena di jauh ini, kalau di Medan masih mendingan kita kirim
dibandingkan santai. Jadi kanunnya ini jauh, ya. Baik, kemudian bagaimana proses verifikasi partai lokal di Aceh? Bagaimana membentuk partai lokal di Aceh? Ya, tentu ini sebenarnya provinsi satu-satunya di Indonesia yang diberikan kewenangan membentuk partai lokal itu hanya provinsi Aceh. Ya, saya kira juga Papua berkeinginan untuk membentuk itu. Tentu dasar hukumnya adalah ada Undang-Undang nomor berapa? 35 di 2001 kemudian perubahan kedua nomor 35 tahun 2008. Iya. Partai, iya. Nah, ada dasar hukumnya. Lalu kemudian dasar hukumnya itu harus ada aturan pelaksana daripada undang-undang tersebut. Saya pikir komunikasi ini yang penting. Dan kalau mau diambil model regulasi dari Aceh, maka saya kira ini bisa Kementerian Dalam Negeri juga tidak susah-susah menafsirkan keinginan Papua. Berarti kalau itu kenapa tidak diadopsi peraturan pemerintah tentang berdirinya partai lokal di Aceh, lalu kemudian diimplementasikan dengan Perdasus ya di Papua, sehingga Kementerian Hukum dan HAM memiliki dasar hukum mengesahkan partai lokal di Papua. Seperti itu. Jadi untuk itu semua saya akan sudah sampaikan tadi, saya punya Pak Junaidi ya sebagai divisi hukum. Jadi saya tidak mereka-reka nih Pak Wakil Ketua, ya beliau yang kita coba sampaikan beberapa poin penting terkait dengan pembentukan partai lokal di Aceh. Sementara untuk penyelenggara pemilu di Aceh, Bapak Ibu sekalian boleh kami berikan satu eksemplar Kanun Aceh nomor 7 tahun 2007 untuk sama-sama dipelajari. Ya, nanti pada sesi setelah Pak Junaidi menjelaskan, kami memberi kesempatan kepada teman-teman Papua untuk berdiskusi, tanya jawab. Mungkin kita bisa menyelesaikan ini sebelum pukul 7 karena waktu maghrib akan segera tiba. Boleh Pak Wakil Ketua ya. Tetapi kalau diinginkan tidak cukup, besok pagi mau dilanjutkan, kita siap menerima kunjungannya lagi ya sebelum teman-teman berangkat ke Papua. Salam saya kepada Pak Adam, saya sering ketemu. Salam saya kepada Pak Musa Sombu dan Bu Betty, itu teman-teman saya yang luar biasa dari Papua. Ya, berikutnya kami minta kepada Pak Junaidi untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan partai lokal di Aceh. Pada Pak Junaidi kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua yang kami hormati, Pak Ketua, Wakil Ketua Balik DPR Papua yang telah berhadir dan juga anggota yang sangat kami muliakan dan berhadirin semua. Berkaitan dengan pembentukan partai lokal, ini diamanahkan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh di pasal 80 UPA ya, nomor 11 2006 pasal 80. Kemudian di pasal 95 diamanahkan bahwa pembentukan partai lokal di Aceh itu akan diatur dengan PP. Nah, di UPA itu ada yang langsung diatur dengan kanun, umpama tentang syariat Islam itu langsung diatur dengan kanun. Tapi khusus untuk partai lokal ini akan diatur dengan PP. Maka pada tahun 2007 Pak SBY pada saat itu mengeluarkan PP nomor 20 tahun 2007. Nah, pertama itu adanya PP, adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah UPA. Itu yang pertama. Nah, setelah adanya PP, maka di Aceh pada saat itu terbentuklah beberapa partai lokal. Ya, proses pembentukan partai lokal ini, ya, sederhananya adalah ini dijelaskan secara rinci di dalam PP ini. Ya, tentu punya anggaran dasar. Ya, punya anggaran rumah tangga, punya asas, punya nama, punya lambang, punya tanda gambar, kemudian susunan kepengurusan tingkat Aceh, namanya susunan kepengurusan tingkat Aceh. Bagaimana komposisi kepengurusan yang diwajibkan di dalam PP, ya, yang diwajibkan di dalam peraturan pemerintah
disebutkan bahwa yang berhak membentuk partai lokal di Aceh itu adalah orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di Provinsi Aceh tentunya, yang berdomisili di Provinsi Aceh. Kemudian mereka harus memiliki kepengurusan, ya, kepengurusan ini yang paling penting. Setelah punya ADRT, kemudian kepengurusan. Di Aceh itu disyaratkan 50% dari jumlah kabupaten di Aceh. Di Aceh itu ada 23 kabupaten kota. Berarti syarat kepengurusan biar itu memenuhi syarat awalnya adalah setelah ada di tingkat provinsi, ada pengurus wilayahnya di tingkat kabupaten. Itu minimal 50% dari jumlah kabupaten kota. Ya, 12. Ya, 12 minimal itu ada pengurus di 12 kabupaten kota. Kemudian turun setingkat di bawahnya, yaitu tingkat kecamatan. Kalau di Papua itu distrik. Nah, di Aceh kecamatan minimal 25% dari jumlah kecamatan. 25% dari jumlah kecamatan. Nah, ini tingkat kepengurusan yang mesti dan harus dipenuhi oleh partai politik, sehingga partai politik itu dapat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini syarat awalnya. Kemudian yang paling penting, ini memperhatikan kaum perempuan, di kepengurusannya minimal 30%. Nah, ini tetap, ya, 30% itu. Di mana mau ditempatkan, apakah mau di pengurus harian, mau di departemen atau biro, itu hak mereka, ya, hak partai politik mengaturnya. Nah, tentu berkaitan dengan ini adalah didaftarkan, seperti kita paham semua, itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Kemudian mereka melakukan verifikasi. Nah, ini tugas Kementerian Hukum dan HAM, seperti kita mendirikan partai nasional juga. Mereka akan verifikasi, ya. Namanya partai politik, belum menjadi partai politik peserta pemilu. Nah, gitu. Nah, di Aceh pada saat itu lahirlah Partai Rakyat Aceh. Ya, pada saat menjelang 2009, pemilu 2009, ada Partai Rakyat Aceh, ada Partai Daulat Aceh, ada Partai Aceh. Nah, ini mantan Gam, ya. Nah, kemudian juga ada Partai Bersatu Aceh, ada 6 partai Aceh pada saat itu. Ada Partai Aceh, ada Aman Sejahtera, ada 6, ya, partai Aceh pada saat. Kemudian di pemilu 2014 yang lalu hanya 3 partai lokal. Ya, karena ada yang baru, kemudian yang lama itu tidak bisa lagi mengikuti, ya, tidak bisa lagi menjadi peserta pemilu, ya, disebabkan mereka tidak memenuhi persyaratan yang diamanahkan di dalam kanun, minimal 5% kursi di DPR Aceh. Begitu, itu adalah syarat umum. Nah, kemudian bagaimana proses verifikasi untuk menjadi peserta pemilu? Tadi itu adalah syarat yang mesti dipenuhi awal dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Nah, pelaksanaan verifikasi untuk menjadi peserta pemilu itu dilakukan bersamaan dengan verifikasi Partai Nasional. Nah, itu di 2008 bersamaan dengan verifikasi Partai Nasional, artinya mengikuti tahapan yang dilakukan oleh pemilu. Artinya jika rekan di Papua ingin membangun partai politik lokal dan dapat ikut pemilu di 2019 yang akan datang, maka ini sudah sangat dekat. Ya, sudah sangat dekat. Tahun depan setidaknya KPU itu merencanakan sudah dapat melaksanakan verifikasi peserta pemilu. Artinya ini sudah didorong terus, ya, didorong terus. Bagaimana kita melakukan? Pada saat itu saya di kabupaten, belum di provinsi, jadi anggota KIP di Kabupaten Pidi, ya, salah satu kabupaten di Aceh. Nah, apa yang kita lakukan di sana? Maka, aturannya kita membuat keputusan KIP Aceh. Nah, itu berdasarkan kanun, dan juga jika memang tidak diatur di kanun, maka kita merujuk peraturan KPU. Nah, kita adopsi juga peraturan KPU sepanjang tidak diatur di kanun. Kemudian KIP Aceh membuat keputusan KIP Aceh tentang verifikasi. Nah,
Cuma saja di 2008 itu saat kita verifikasi, yang kita verifikasi hanya sekretariatnya, ketuanya, ya, sekretarisnya, ya, dan bendaharanya di tingkat kabupaten. Belum kita verifikasi sampai punya anggota sampai sekian misalnya. Kayak kemarin kan sampai berapa 1000 orang tingkat kabupaten misalnya. Pada saat itu belum. Nah, ini keuntungan partai lokal di Aceh pada saat itu. Tidak sangat disyaratkan sampai adanya anggota untuk satu tingkat kabupaten itu misalnya 1000 orang. Belum pada saat itu. Nah, itulah yang memudahkan lahirnya 6 partai lokal pada saat itu di Aceh. Nah, di tahun 2009 yang lalu, 2014 yang lalu menjelang pemilihan umum, ya, partai Aceh tidak lagi kita lakukan verifikasi. Dia otomatis menjadi peserta pemilu di Aceh. Inilah kekhususan di Aceh. Nah, yang lain, hatta partai nasional, partai Demokrat, partai PDIP, partai Golkar juga ikut verifikasi. Partai Aceh tidak satu-satunya. Dia langsung otomatis menjadi peserta pemilu 2000. Nah, kan mengapa? Tidak diatur di PP, tidak diatur di kanun. Ya, secara otomatis menjadi peserta pemilu. Ini adalah keuntungan kita menjadi partai lokal. Maka berterima kasih sekali kalau kita bisa menghadirkan partai lokal di sana. Formanya sudah ada di Aceh, sudah ada di Aceh. Nah, ini apa? Cuma saja di Aceh itu diuntungkan seperti kata Pak Wakil Ketua tadi, PP-nya itu ada. Nah, sudah ada PP-nya, maka pemerintah pada saat itu Pak SBY melahirkan peraturan pemerintah, sehingga banyak juga PP yang belum lahir sampai hari ini. Ya, UPA itu ada berapa PP peraturan pemerintah yang sampai hari ini belum lahir. Tapi untuk partai lokal, karena memang di awal untuk menjaga proses perdamaian ini adanya PP, itu PP nomor 20 tahun 2007. Ini prosesnya. Nah, kita lakukan, kita hanya turun pada saat itu tingkat kecamatan. Ya kan, disyaratkan itu di 50% jumlah kabupaten dan 25% jumlah kecamatan. Kita turun, lihat kantornya ada, lihat pengurusnya ada, maka kemudian kita laporkan, buat rekapitulasi tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, maka ditetapkanlah bahwa partai ini memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Nah, pada saat itu cuma hanya KSB, ketua, sekretaris, bendahara saja, tapi anggotanya tidak kita verifikasi seperti tahun 2013 yang lalu. Nah, ini diuntungkan. Ya, kemudian pada pemilu 2014 yang lalu ada 2 partai baru, partai lokal baru di Aceh sebenarnya. Ada partai PNA, Partai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh. Dulu Partai Daulat Aceh, mereka harus rubah nama, rubah lambang. Ya, karena tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, ke depan, berdasarkan hasil pemilu 2014 yang lalu, hanya Partai Aceh satu-satunya yang masih berhak untuk menjadi peserta pemilu. Yang lainnya setidaknya harus berubah nama, lambang seperti itu. Nah, ini memang jika tidak mencapai 5%, ya, jadi jumlah kursi di DPRA itu Aceh, maka mereka harus boleh ikut pemilu, tapi harus berubah. Nah, prinsip-prinsip inilah prosesnya hampir sama dengan Partai Nasional. Prosesnya hampir sama dengan Partai Nasional. Cuma saja sekali lagi karena undang-undang ini, ya, undang-undang saja yang perlu diperkuat. Kalau undang-undangnya kemudian peraturan dibuat untuk pelaksanaannya tidak ada, maka akan tidak mudah. Maka bagi Aceh itu ada PP itu yang menguntungkan. Kalau PP itu tidak turun, mungkin sampai hari ini juga tidak ada. Karena itu perintah UPA, tidak bisa dengan kanun, dengan PP. Kecuali untuk syariat Islam ini di Aceh ini bisa langsung dengan kanun. Jadi DPRA bisa buat kanun langsung. Kemudian sedikit ya tentang partai lokal di Aceh ini, verifikasinya sekali lagi penekanannya adalah waktunya bersamaan dengan verifikasi Partai Nasional. Ini yang harus dikejar, Pak Ketua Balik. Kalau terlambat, nanti verifikasi Partai Nasional sudah jalan, kita nanti tidak bisa di 2019 ini. Nah, ini yang paling penting, ini kita kejar waktu ini. Berkejar waktu. Kalau terlambat, kita tidak bisa ikut di pemilu ini. Pemilu 5 tahun yang akan datang lagi, kita menunggu. Ini yang paling penting, mengikuti proses tahapan. Dan tahapan ini
KIP Aceh tidak membuat tahapan tersendiri, tetapi mengikuti tahapan pemilu nasional. Karena ini bukan pilkada, kita ikuti tahapan nasional. Ini mungkin yang perlu kita kejar. Kalau teknisnya sederhana, sangat sederhana sekali. Kalau untuk Aceh dulu mungkin ini akan berubah secara nasional. Harus ada anggota satu kabupaten itu sampai 1.000 orang misalnya. Atau minimal nanti berapa persen dari jumlah penduduk. Nah, itu yang baik. 1.000 atau berapa persen dari jumlah. Untuk partai lokal Aceh dulu tidak ada seperti itu. Nah ini, oleh karenanya mungkin ini gambaran umumnya saja tentang verifikasi partai lokal. Tahapannya yang paling penting dikejar. Kalau proses verifikasi itu sederhana sekali. Dan walaupun katakanlah partai lokal punya anggota berapa persen dari jumlah penduduk, itu juga mungkin mudah dikejar. Tapi kalau tahapan tidak dikejar, kita akan tertinggal. Maka ini yang harus dicari. Kemudian sedikit tentang KIP. Sebenarnya KIP di Aceh itu sudah lahir, itu sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 18 2001, bukan hanya di UPA. Nah, dulu KIP Aceh ini tidak ada hubungan dengan KPU di Jakarta. Dulu KIP Aceh itu direkrut oleh DPR Aceh sendiri, dilantik oleh DPR Aceh sendiri, sifatnya ad hoc. Selesai pilkada, selesailah. Tapi dengan adanya UPA, KIP itu menjadi lembaga permanen, tapi bahagian dari KPU. Ya, dicantolkan di dalam UPA. KIP di Aceh adalah bagian dari KPU. Nah, anggarannya semua itu dari KPU. Lembaga kita, KIP, anggarannya punya KPU, APBN semuanya. Ada plus, ada minusnya. Nah, kita kekhususan Aceh, kita 7, di provinsi lain 5, tapi kita dibayar 7-7-nya. Ya, jadi itu kan ada yang plus, ada yang minusnya. Itu adalah keberadaan KIP di Aceh. Tapi kabupaten kota tetap 5. Ya, KIP kabupaten kota tetap 5 orang, kecuali di provinsi. Mungkin ini Pak Ketua, secara umum sekilas tentang pembentukan partai lokal. Sekali lagi 50% dia ada pengurus pusatnya di tingkat provinsi, kemudian minimal 50% di jumlah kabupaten kota, kemudian 25% di jumlah distrik atau kecamatan. Demikian. Ya, luar biasa apa kata yang diucapkan oleh Wakil Ketua Perbaiki ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, Aceh sudah jelas bagaimana UPA itu pasal 95 itu diimplementasikan dengan aturan pelaksananya. Ya, pasal 95 menyebutkan diatur dengan PP. Ya, kemudian PP peraturan pemerintah mengatur di PP 20 2007 mengatur bagaimana partai lokal di Aceh. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan Papua? Ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 itu di pasal yang disebutkan tadi pasal 28. Bagaimana mengimplementasikan undang-undang ini? Apakah mesti dengan PP atau mesti bisa langsung dengan Perdasus? Sebagaimana kanun Aceh, bagaimana dengan syariat Islam di Aceh bisa langsung dengan kanun. Nah, ini yang perlu diselesaikan. Lalu kemudian bagaimana mendirikan persyaratan partai lokal? Tadi sudah disebutkan ya, ada anggaran dasar sama seperti, hanya perbedaannya adalah memiliki kepengurusan hanya di tingkat Aceh saja, tidak 1 meter tanah Aceh ke Medan sudah tidak ada lagi pengurus partai lokal. Nah, seperti itu. Jadi hanya berlaku di Aceh dan bisa menjadi peserta pemilu khusus di lokal di Aceh untuk DPRA dan DPR kabupaten kota. Oke, kemudian di Aceh itu partai lokal itu kemarin disebutkan ada 6. Di dalam ketentuan PP juga, kemudian di dalam kanun Aceh menyebutkan untuk bisa ikut pemilu yang akan datang, partai lokal itu harus memenuhi ambang batas. Di Aceh berlaku electoral threshold 5%. Jadi hanya seperti disampaikan tadi, hanya partai Aceh yang punya ambang batas 5%. Itu tadi electoral threshold. Walaupun di Indonesia di DPR RI itu tidak lagi mengadut azas electoral threshold, tapi parliamentary threshold, ya. Nah, oleh karena itu, ketika electoral threshold ada partai Aceh, partai lokal yang lain yang 5 lagi tidak boleh ikut pemilu. Untuk bisa ikut pemilu ke depan, ya, maka partai yang 5 ini bisa membuat partai baru, berganti nama dan sebagainya. Akhirnya hanya ada 2 partai lagi yang berkompetisi pada pemilu 2014.
Bapak Ibu sekalian, penentuan nomor urut partai lokal di Aceh itu tetap itu dilakukan bersama-sama di KPU Republik Indonesia. Ya, hanya saja nanti di provinsi lain hitam, nah, surat-suaranya hitam untuk 3 ini karena Partai Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh itu hitam. Nah, di sini putih gitu. Ya, di sini gambarnya ada maksud saya. Ya. Ya, jadi saya kira itu poin-poin penting dari kita. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM hanya melakukan verifikasi administrasi. Punya nggak pengurus? Ya, di semua kabupaten kota di Aceh yang dipersyaratkan hanya 50% kabupaten kota di Aceh. Kemudian kecamatannya, ada nggak kepengurusan di kecamatan? Punya anggota itu 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota itu. Nah, ini yang menarik 1000 atau 1/1000. Ya, orang semuanya ngambil yang 1/1000 ya, ngambil yang 1/1000 yang lebih kecil. Nah, lahirlah partai lokal, didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, jadi badan hukum partai lokal, partai politik, tentu di Papua, kemudian diverifikasi oleh penyelenggara pemilu di sana, ditetapkan sebagai peserta pemilu. Ya, maka barulah yang bersangkutan partai tersebut bisa menjadi peserta pemilu di Papua nantinya, seandainya memang pemerintah menyepakati dan menyetujuinya. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, ini gambaran dari partai lokal di Aceh, ya, dan tentunya kalau memang ada yang harus ditanyakan, ada harus yang kurang jelas, kami mohon maaf, tetapi kami membuka ruang kepada kita di sini untuk berdiskusi. Ya, silakan mungkin Pak Wakil Ketua memimpin rapat ini, karena saya ini harus dipimpin oleh Pak Wakil Ketua dalam diskusi ini. Silakan Pak Wakil Ketua, kita masih punya waktu sedikit, 15 menit atau 20 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Aceh. Jadi ini kami diberi waktu untuk bisa sampaikan hal-hal yang akan disampaikan. Kita tidak panjang-panjang dari anggota DPR Papua. Silakan saja ditanyakan karena mereka ada acara sebentar lagi. Saya pikir kami beri kesempatan. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua, para anggota, sekretariat, KIP, Komisi Independen Pemilihan Aceh. Yang kami hormati Pak Wakil Ketua Balik, rekan-rekan anggota DPRP, serta staf sekretariat DPR. Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis, baik yang cetak maupun elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya Mas Sulti. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Wakil Ketua Balik. Pertanyaan saya mungkin ya ini merupakan kilas balik dari perjuangan bagaimana Komisi Pemilihan Umum menjadi KIP. Ya, kami memang mengapresiasi komitmen dan saya tidak tahu ini semangat apa yang terjadi. Anggota KIP pertama untuk bagaimana mempertaruhkan keputusan politik dan itu bisa diwujud nyatakan. Itu luar biasa. Yang berikut, kalau kami mau ingin belajar dari
Aceh kelihatannya untuk Papua susah. Pertama, perjalanan kami jauh dari Papua Jayapura di Jakarta cukup jauh. Yang kedua, memang kalau kami cari di Jakarta susah dapat jalan seperti yang kita harus tempuh seperti yang teman-teman di Aceh. Yang kedua, walaupun susah dan perjalanan jauh, kami harus lalui Jakarta dan sampai ke tempat ini. Terima kasih bisa melayani kami, dan kami mungkin berdiskusi sedikit. Ya, mungkin dari segi penguatan regulasi sudah tadi dijelaskan oleh anggota terhormat, anggota KPU KIP ya, Pak Junaidi. Tetapi mungkin saya minta sedikit penjelasan bahwa memang ya kami harus secara bentuk per kasus, setelah per kasus harus kita lagi berjuang lagi ke Depdagri lagi untuk penetapan, untuk meminta PP-nya. Kira-kira kalau boleh bisa ceritakan sedikit pengalaman yang sudah dilakukan KPU istilahnya KPU pada saat itu ya. Pada saat itu KPU bergandeng bersama dengan DPR untuk bisa menjadi KIP. Nah, itu yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Mungkin itu. Yang kedua itu artinya ada keberanian keputusan politik, dan KPU konsisten apapun yang terjadi abaikan yang Jakarta dan menerima apa ya proses yang terjadi di daerah. Akhirnya ya mungkin Jakarta juga rasa susah, bisa SBY keluarkan PP. Nah, itu mungkin kira-kira jelasnya sedikit. Nah, mungkin saya kira itu saja dulu saya sebagai terima kasih. Silakan. Karena itu waktu. Ya. Baik, terima kasih. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa berbagi pengalaman, pengetahuan setidaknya untuk berkaitan dengan bagaimana sebuah PP ini lahir. Kami pada saat itu kan tidak terlibat secara langsung. Kami ajak sebenarnya pada saat itu kekuatan politik masyarakat yang bersatu malah begini. Sebelum PP itu lahir, di Aceh sudah dideklarasikan partai lokal. Nah, ini menariknya. Partai Rakyat Aceh. Partai Rakyat Aceh itu partai yang didirikan oleh aktivis-aktivis muda, mahasiswa dulu, ya. Ada yang bikin mereka dulu dengan PRD, mereka macam-macam aktivis mahasiswa. Sebelum lahirnya PP itu, PP nomor 20 tahun 2007, di Aceh itu sudah dideklarasikan Partai Rakyat Aceh pada saat itu. Dideklarasikan untuk apa? Untuk memancing dan memaksa pemerintah untuk mengeluarkan PP. Itu suasana politik. Dan yang paling penting adalah psikologi politik masyarakat itu bersatu, dan semua elemen masyarakat, apakah civil society-nya, LSM-nya, dan yang paling penting didukung oleh Partai Nasional. Mereka juga menyuarakan ini adalah hak rakyat. Partai Nasional yang ada di Aceh juga mendukung ini. Kalau tidak mendukung, kalau tidak didorong oleh juga Partai Nasional, di mana Partai Nasional itu di DPR pada saat itu. Di sana belum ada partai lokal. Anggota DPR Aceh pada itu tidak ada yang partai lokal, Partai Nasional. Nah, mereka juga mendorong pemerintah untuk melahirkan PP ini, mendorong sama-sama, rame-rame ke Jakarta. Nah, itu dan yang paling penting, semua elemen orang kampus, akademisi bersuara satu, tidak beda suara. Kalau ini berbeda, nah kemudian yang menarik itu dideklarasikannya partai lokal sebelum PP itu lahir. Itu adalah memancing suasana politik. Mungkin itu Papua juga, mungkin partai lokal yang sudah ada, deklarasikan saja apa bukan partai lokal.
sudah ada. Itu kan sudah ada, sudah ada kekuatan politiknya. Nah, dan kemudian pada saat itu Pak SBY kan komitmen perdamaian Aceh itu luar biasa di tahun-tahun awal. Dan yang paling penting sebenarnya ini kan lobbynya orang GAM. Nah, ini sebenarnya ini kan mereka kan itu seperti disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi. Suasananya adalah ada karena ini MOU-nya di luar negeri, tidak ada pengaruhnya di US. Tetapi tidak menyuruh langkah Papua juga punya nilai bergaining yang lain yang perlu dibangun. Pikir ini kesatuan masyarakat Papua dan politiknya itu akan membantu. Ya. Aliansi Aceh dan Papua akan bisa membantu ini persoalan. Ya, begitu kira-kira. Nah, bagaimana dengan KPU? Nah, di 2003 di Aceh itu tidak ada yang namanya KIP, yang ada KPU. Oke. KIP baru terbentuk 2005 untuk pilkada saja. Sebenarnya di Aceh itu dulu KIP itu KIP Komisi Pemilihan Aceh itu hanya bertugas menyelenggarakan pemilihan gubernur atau bupati saja. Nah, di 2006 di Aceh itu ada KPU, ada KIP 2006. Nah, pilkada 2006 ada KPU. KPU itu hanya untuk pemilihan gubernur DPR, legislatif saja, sama presiden pada saat itu. Untuk pilkada di provinsi itu dibentuk KIP, DPR yang bentuk. Di kabupaten kota tidak dibentuk langsung KIP-nya. Nah, tapi KPU di kabupaten langsung otomatis diberikan SK menjadi KIP. Nah, itu awalnya. Ya, inisiatif itu artinya ada kesan. Ini yang paling penting adalah kemauan politik dan satu suara sehingga semua orang itu patuh. Nah, selesai pemilihan gubernur 2006 itu bubar, lahirlah UPA. UPA itu mengamanahkan penyelenggara pemilu legislatif, presiden dan pilkada adalah KIP secara permanen. Nah itu. Nah pada saat verifikasi, karena kita PP sudah kita punya. Nah, kemudian KPU nasional juga sudah mengakomodir tentang verifikasi partai nasional dan partai lokal. KIP Aceh tidak punya lagi halangan secara politik. Anggaran kita gunakan anggaran daerah. Nah, untuk verifikasi itu KIP Aceh 2008 itu menggunakan anggaran daerah. Kita gunakan anggaran daerah. Untuk provinsi, anggaran di provinsi, di kabupaten kota kita dibantu semua bupati dengan DPR, anggaran di daerah untuk verifikasi. Kita dibantu anggaran daerah untuk melakukan verifikasi. Anggaran yang disediakan oleh KPU untuk hanya verifikasi partai nasional, tapi kita sediakan uang sendiri, Pak. Uang sendiri kita lakukan. Jadi tidak ada halangan kita melakukan uang sendiri, cuma tahapannya masuk. Sekali lagi tadi itu mengejar tahapan yang disiapkan oleh KPU itu sangat penting. Mengejar tahapan. Kalau kita mau di 2019 ini mengejar itu. Nah, cuma tadi Pak Tua juga sudah menyinggung apakah harus ada PP ataupun bisa dengan berdasus langsung. Ini yang harus tentu kawan-kawan di Papua tahu betul bagaimana itu melahirkan. Apalagi embrio partai lokalnya sudah ada, ya kan? Tapi ini prosesnya. Nah, mungkin di awal-awal karena di awal itu masih hangat ya. Di awal 2006 ke 2005 kita MOU, 2006 kita baru pilkada, maka semangat masyarakat Aceh itu menuntut lahirnya PP segera itu, PP partai politik itu di sana. Tapi tidak di Papua juga dengan semangat dan kekompakan kesatuan persepsi masyarakat Papua dan juga paling penting partai nasional. Itu partai nasional di Papua juga mendukung ini sampai mereka juga menjadi ratusan juga. Di situ di awalnya itu partai nasional di Aceh pada itu tidak ada yang merasa keberatan lainnya, mereka terus mendukung DPR. Bagaimana cara mensupport anggaran di DPR begitu, itu salah satu bentuk. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, kalau memang KIP misalnya di Aceh, KPU di Papua misalnya punya anggaran itu sendiri terhadap hal ini, proses regulasinya selesai, anggarannya selesai, maka prosesnya itu akan lebih mudah. Jangan sampai jadi alasan kami tidak punya anggaran. Ya, kepastian anggaran, kepastian regulasi itu adalah hal mutlak yang dibutuhkan supaya proses ini lebih mudah. Demikian, Pak Ketua. Oke, baik. Saya kira sudah cukup jelas ya. Saya hanya ingin mengulang saja.
Aceh boleh bentuk partai lokal disebutkan. Kemudian di pasal 95-nya mengamanahkan bagaimana membentuk partai lokal diatur dengan PP. Nah, oke. Lalu kemudian terjadilah komunikasi politik antara pemangku kepentingan di Aceh dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa melahirkan PP. Di Papua, memang partai lokal Aceh ini pada waktu itu dia jalan mulus karena ada beberapa bargaining yang terjadi. Dia selain KPU daerah pada waktu itu dia lahirlah juga DPR membentuk komisi DPR. Itu membuat Jakarta juga pusing. Kalau posisi yang kami biasa di daerah ini KPU-nya kok yang itu tidak benar yang daerah punya. Yang di sana karena kami jadi tidak memberikan kepastian. Ya, artinya tidak mau melaksanakan begitu. Jadi memang ini terima kasih juga ada pemikiran baru dan memang hal seperti ini ya, kami juga harus jaga celah antara KPU nasional dengan posisi agenda daerah. Sebenarnya memang bagus itu waktu lalu kami pemilihan gubernur. KPU-nya kita tidak gunakan, kita membentuk KPU daerah atau independen di daerah. Itu mungkin itu juga bargaining Jakarta sehingga ya, tapi yang nanti kita akan cobalah dengan penjelasan yang cukup bagus. Ada dua opsi tadi itu membuat kami di balik itu harus cari akal bagaimana untuk supaya menteri dan pemerintah pusat itu bisa terima dengan hati yang ya terbuka lah itu dalam posisi kebersamaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira kami mohon maaf ya atas waktu yang singkat ini dan terima kasih atas seluruh perhatiannya kepada kami. Ya, sekali lagi sebelum kita menutup kegiatan ini, izinkan kami menyerahkan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu pemilihan umum di Aceh dan sedikit cenderamata dari Kim Aceh. Ya, sekali lagi salam saya buat Pak Adam Arisoy. Gue di belakang gak nampak. Ya bahaya. Momen bersejarah di era Oh ya ya, Oh ya. Sebaliknya juga